Hidup tidak selalu berjalan mulus, namun keikhlasan dan usaha tulus mampu mengubah nasib. Ini adalah kisah seorang tukang bangunan sederhana yang berhasil memenangkan hati janda dari keluarga terpandang, melawan segala rintangan dengan doa dan kerja keras. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai cerita yang penuh haru ini, jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan dengan like, share, dan subscribe channel ini. Semoga setiap cerita yang kami bagikan menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Jangan lupa juga untuk bersyalawat bersama. Judul: Tukang bangunan bisa naik menikahi janda anak kiai. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara bukit-bukit hijau bernama Sumberjati, hiduplah seorang pria bernama Pak Joko. Ia seorang tukang bangunan yang dikenal dengan kerendahan hati dan kesederhanaannya. Setiap pagi sebelum memulai pekerjaannya, Pak Joko selalu menyempatkan diri untuk duduk di atas sajadah tuanya, memanjatkan doa kepada Sang Halik. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, ia sering berkata dalam doanya, "Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Aku hanyalah seorang hamba-Mu yang sederhana. Berikanlah aku kekuatan untuk mencari rezeki yang halal dan berkah hari ini." Rumah kecilnya yang berdinding kayu terlihat rapuh, namun di dalamnya tersimpan semangat hidup yang luar biasa. Walaupun ia hanya seorang tukang bangunan, Pak Joko selalu menanamkan nilai kejujuran dalam setiap pekerjaannya. Baginya, pekerjaan adalah ibadah, dan apapun hasilnya, selalu diterima dengan rasa syukur. Sementara itu, di sisi lain desa, hidup seorang wanita bernama Bu Siti. Ia seorang janda muda yang baru saja kembali ke rumah orang tuanya setelah ditinggal oleh suaminya yang wafat karena sakit. Bu Siti tinggal bersama ayahnya, Kiai Hasan, seorang ulama yang dihormati di desa itu. Meski hidup tanpa suami, Bu Siti tidak pernah menunjukkan kesedihannya di depan orang lain. Ia selalu tampak tabah, terutama demi anaknya, Hana, yang masih kecil. Sebagai seorang guru mengaji di masjid desa, Bu Siti sering menghabiskan waktunya mendidik anak-anak untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran. Banyak pria di desa itu yang mencoba mendekati Bu Siti, namun ia selalu berkata, "Saya tidak mencari pria yang hanya melihat tampilan luar. Saya ingin seseorang yang bisa menjadi teladan untuk Hana dan menjaga nama baik keluarga." Suatu hari, masjid desa, yang menjadi pusat kegiatan warga, mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dindingnya mulai retak, atapnya bocor, dan tempat wudhunya sudah tak layak pakai. Para pengurus masjid, dipimpin oleh Kiai Hasan, memutuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran. Setelah berdiskusi dengan beberapa tokoh desa, mereka sepakat untuk menunjuk Pak Joko sebagai pemimpin proyek renovasi itu. Kiai Hasan berkata kepada Pak Joko dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Pak Joko, saya percaya pada kejujuran dan kerja kerasmu. Masjid ini adalah amanah dari Allah, dan saya yakin kamu bisa melakukannya." Mendengar itu, Pak Joko merasa terhormat sekaligus gugup. "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Kiai. Insya Allah, saya akan melakukan yang terbaik," jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Hari pertama renovasi masjid dimulai dengan semangat yang luar biasa. Pak Joko memimpin beberapa pekerja lain untuk membongkar bagian-bagian masjid yang rusak. Ia sendiri turun tangan, mengangkat batu bata, mencampur semen, dan memahat kayu untuk memperbaiki struktur bangunan. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering melihat Bu Siti yang datang ke masjid untuk mengajar anak-anak. Ia memperhatikan bagaimana Bu Siti dengan sabar mengajari anak-anak membaca Iqra. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Diam-diam, Pak Joko mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya setiap kali melihat Bu Siti. Namun, ia segera menepis perasaan itu. "Aku ini siapa? Dia janda seorang kiai, sedangkan aku hanya seorang tukang bangunan biasa," gumamnya dalam hati. Sore itu, sebuah kejadian kecil membuat hubungan mereka semakin dekat. Hana, anak Bu Siti, berlari-lari di halaman masjid dan tanpa sengaja terjatuh di tanah berbatu. Tangisnya pecah, dan Bu Siti yang sedang mengajar segera berlari mendekat. Namun, sebelum ia sampai, Pak Joko sudah lebih dulu mengangkat Hana dan menenangkan anak itu. "Tidak apa-apa, Nak. Luka kecil ini cepat sembuh kok. Lain kali hati-hati, ya."
kata Pak Joko sambil membersihkan lutut Hana yang tergores. Bu Siti yang melihat kejadian itu merasa terharu. Terima kasih, Pak Joko. Saya tidak tahu harus bagaimana kalau tadi tidak ada Bapak. Ucapnya dengan senyuman penuh rasa syukur. Pak Joko hanya tersenyum sambil mengangguk. Namun hatinya bergetar hebat. Hari-hari berlalu, dan renovasi masjid semakin menunjukkan hasilnya. Pak Joko terus bekerja dengan semangat, meskipun tubuhnya lelah. Setiap kali melihat senyum Bu Siti atau mendengar Hana tertawa di halaman masjid, ia merasa mendapatkan energi baru. Namun, di balik itu semua, ia menyimpan rasa minder yang mendalam. Dalam hatinya, ia sering berkata, "Aku hanya seorang tukang bangunan. Apa mungkin aku bisa mendekati seorang wanita seperti Bu Siti?" Rasa kagum yang ia rasakan terhadap Bu Siti berubah menjadi sebuah doa yang ia panjatkan setiap malam. Ya Allah, jika dia memang yang terbaik untukku, maka dekatkanlah kami. Tapi jika tidak, hapuskanlah perasaan ini dan kuatkan hatiku, ucapnya sambil meneteskan air mata. Di sisi lain, Bu Siti mulai melihat sisi lain dari Pak Joko. Ia tidak hanya melihat Pak Joko sebagai seorang pekerja keras, tetapi juga seorang pria yang tulus dan penuh tanggung jawab. Suatu hari, saat renovasi hampir selesai, Bu Siti memberanikan diri untuk berbicara kepada ayahnya. "Pak, saya melihat Pak Joko itu orang yang baik. Bagaimana menurut Bapak?" tanya Bu Siti dengan hati-hati. Kiai Hasan tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Bu Siti, memilih pasangan itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang akhlak dan niatnya. Jika kamu merasa dia orang yang tepat, berdoalah kepada Allah untuk petunjuk," jawab Kiai Hasan bijak. Beberapa hari kemudian, setelah sholat maghrib berjamaah, Kiai Hasan memanggil Pak Joko ke rumahnya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Pak Joko, saya sudah lama memperhatikan kerja keras dan kejujuranmu. Saya percaya kamu adalah pria yang baik. Kalau kamu sungguh-sungguh, saya izinkan kamu untuk melamar anak saya." Pak Joko terkejut mendengar itu. Matanya berkaca-kaca, dan ia berkata, "Pak Kiai, saya takut saya tidak bisa membahagiakan Bu Siti dan Hana. Saya hanya seorang tukang bangunan." Kiai Hasan tersenyum bijak. "Bahagia itu bukan soal harta, Pak Joko. Bahagia itu soal akhlak dan usaha untuk saling melengkapi. Kalau kamu bersungguh-sungguh, Allah akan memudahkan jalanmu." Kata-kata itu seperti menghapus semua keraguan di hati Pak Joko. Dengan suara yang masih gemetar, ia menjawab, "Jika begitu, saya akan mencoba, Pak Kiai. Mohon doanya agar saya bisa menjadi suami dan ayah yang baik." Singkat cerita, lamaran itu diterima oleh Bu Siti dengan hati yang penuh rasa syukur. Pada malam sebelum pernikahan, Pak Joko tidak bisa menahan tangis saat berdoa. "Ya Allah, Engkau Maha Pemurah. Aku ini hanya seorang hamba yang lemah, tapi Engkau memberikan anugerah yang begitu besar. Berikanlah aku kekuatan untuk menjaga amanah ini," ucapnya sambil terisak. Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang penuh harapan dan doa. Setelah menikah, hidup Pak Joko berubah. Ia tidak lagi merasa sendiri karena kini ia memiliki keluarga yang ia cintai sepenuh hati. Dengan dukungan Bu Siti, ia mulai menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Mereka memulai hidup bersama di rumah sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan keberkahan. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, Pak Joko selalu berpamitan dengan mencium tangan Bu Siti. "Pak, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang," kata Bu Siti dengan senyum hangat. Pak Joko mengangguk sambil membalas, "Insyaallah, Bu. Jaga Hana baik-baik, ya." Kehangatan seperti itu membuat Pak Joko merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Di tengah kesibukannya sebagai tukang bangunan, Pak Joko tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia selalu berusaha pulang tepat waktu agar bisa menghabiskan waktu bersama Hana. Ia juga sering mengajari Hana hal-hal sederhana, seperti cara membaca Al-Quran atau memperbaiki mainannya yang rusak. "Ayah, aku mau jadi pintar seperti ayah," kata Hana suatu hari sambil tersenyum lebar. Pak Joko mengusap kepala Hana dengan lembut.
Kamu harus lebih pintar dari ayah. Ya, ayah ini cuma tukang bangunan, katanya dengan nada bercanda. Bu Siti melihat bagaimana kasih sayang Pak Joko kepada Hana semakin tumbuh setiap hari. Ia merasa bersyukur telah memilih pria yang tepat untuk menjadi suaminya. "Pak, terima kasih sudah menjadi ayah yang baik untuk Hana," ucap Bu Siti suatu malam sambil menatap suaminya dengan penuh cinta. Pak Joko tersenyum dan menjawab, "Saya ini yang harusnya berterima kasih, Bu. Kamu dan Hana adalah anugerah terbesar dalam hidup saya." Namun, perjalanan hidup mereka tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka menghadapi kesulitan ekonomi yang membuat mereka harus berhemat lebih ketat. Suatu hari, proyek besar yang sedang dikerjakan Pak Joko tiba-tiba dihentikan oleh pihak pemesan karena alasan finansial. Hal ini membuat Pak Joko merasa khawatir. "Bu, gimana kalau kita nggak cukup uang untuk bulan ini?" tanyanya dengan nada cemas. Bu Siti menggenggam tangan suaminya dan berkata, "Pak, rezeki itu datangnya dari Allah. Kita sudah berusaha, sekarang tinggal berdoa dan bersabar. Insya Allah ada jalan." Kata-kata Bu Siti menjadi penguat bagi Pak Joko. Tidak lama setelah itu, seorang kontraktor besar yang pernah bekerja sama dengannya menawarkan proyek baru. "Pak Joko, saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk memimpin proyek ini. Saya lihat hasil kerja Anda sangat baik," kata kontraktor tersebut. Mendengar tawaran itu, Pak Joko merasa terharu dan segera menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Kehidupan mereka pun perlahan membaik, tetapi Pak Joko tidak pernah melupakan kesederhanaan dan prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang. Meski kehidupan mereka mulai membaik, Pak Joko tetap menjaga kesederhanaan dan kebiasaan baiknya. Ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk sedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan di desanya. Setiap Jumat, ia selalu menyempatkan diri untuk memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu. "Pak Joko, terima kasih ya. Bapak selalu ingat sama kami," ujar seorang ibu tua sambil menerima bantuan. Pak Joko tersenyum sambil berkata, "Ini bukan dari saya, Bu. Semua dari Allah. Saya hanya menyampaikan rezeki yang dititipkan." Bu Siti juga semakin aktif dalam kegiatan sosial bersama suaminya. Mereka sering mengadakan pengajian kecil di rumah, mengundang warga sekitar untuk mempererat silaturahmi. Dalam setiap kesempatan, Bu Siti selalu berkata kepada suaminya, "Pak, hidup ini lebih indah kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain." Pak Joko mengangguk setuju. "Kamu benar, Bu. Hidup ini cuma sementara, yang abadi adalah amal kita," jawabnya. Pada suatu malam, saat mereka sedang berbincang di teras rumah, Hana tiba-tiba berkata, "Ayah, aku ingin jadi seperti ayah. Ayah itu baik dan suka menolong orang." Pak Joko terharu mendengar ucapan itu. Ia meraih Hana ke dalam pelukannya dan berkata, "Nak, ayah hanya berharap kamu jadi anak yang baik dan selalu ingat sama Allah. Itu sudah cukup buat ayah." Waktu terus berlalu, dan Pak Joko mulai dikenal sebagai sosok inspiratif di desanya. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau sekadar berbagi cerita. Kiai Hasan pun merasa bangga melihat menantunya yang telah banyak berubah. Suatu hari, Kiai Hasan berkata kepada Pak Joko, "Joko, saya bangga dengan kamu. Kamu tidak hanya menjadi suami yang baik untuk Siti, tapi juga menantu yang membanggakan." Pak Joko merendah. "Semua ini berkat bimbingan Bapak dan doa dari Bu Siti. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Hingga akhir hidupnya, Pak Joko tetap dikenal sebagai pria sederhana yang luar biasa. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dengan doa, usaha, dan ketulusan, seorang tukang bangunan pun bisa menjadi suami yang membanggakan dan panutan bagi banyak orang. Bu Siti, Hana, dan seluruh keluarga mereka hidup dalam kebahagiaan yang penuh keberkahan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, tetapi dari cinta, doa, dan keikhlasan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh ujian. Namun, dengan ketulusan hati dan kepercayaan kepada Allah, setiap ujian dapat menjadi berkah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua.
Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dan terus bersyukur dalam setiap langkah hidup.